Bab 02 Dewa. Saat gerbong dengan cepat meluncur di sepanjang jalan, tubuh Wang Lin terpental dengan tanah yang tidak rata. Di pelukannya ada bungkusan yang berisi semua harapan orang tuanya. Dia meninggalkan desa tempat dia tinggal selama 15 tahun. Perjalanan itu tidak akan singkat. Wang Lin berbaring dan tertidur di gerbong. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dia didorong dengan lembut. Dia membuka matanya untuk melihat ke atas untuk melihat paman keempat, yang menatapnya tersenyum dan bertanya, Taizu, bagaimana perasaanmu meninggalkan rumah untuk pertama kalinya? Wang Lin memperhatikan bahwa kereta telah berhenti, dan tersenyum. Tidak banyak yang bisa dikatakan, hanya sedikit cemas karena aku tidak tahu apakah aku akan dipilih oleh yang abadi atau tidak. Paman keempat tertawa dan menepuk bahu Taizu, berkata, oke, jangan terlalu dipikirkan. Ini rumah paman. Kamu pergi istirahat dulu, lalu aku akan mengantarmu ke keluarga besok pagi. Petik 2. Ketika dia turun dari gerbong, Wang Lin berada di depan sebuah rumah beratap genteng. Dia kemudian mengikuti paman keempat ke sebuah ruangan. Wang Lin duduk di tempat tidur, tidak bisa tidur. Hal-hal yang dikatakan orang tua, desa, dan kerabatnya terlintas di benaknya. Dia masuk di dalam hatinya. Pikiran menjadi murid yang abadi menjadi lebih berat di benaknya. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian matahari berangsur-angsur terbit. Wang Lin tidak banyak istirahat sepanjang malam, tapi dia masih penuh energi. Dengan sedikit ketakutan, dia mengikuti paman keempat ke rumah utama keluarga Wang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat rumah sebesar ini, membuatnya linglung. Paman keempat berkata sambil berjalan, Taizu, kamu harus membuat ayahmu bangga. Jangan biarkan kerabat mengejekmu. Petik 2. Pikiran Wang Lin menjadi lebih tegang. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Segera, paman keempat membawanya ke tengah halaman. Kakak tertua ayah Taizu berdiri di sana. Ketika dia melihat Taizu, dia mengangguk dan berkata, Taizu, ketika yang abadi tiba, jangan panik, ikuti saja kakakmu Wang Zuo. Lakukan semua yang dia lakukan. Petik 2. Nada bicara lelaki tua itu sangat kasar pada beberapa kata terakhir itu. Wang Lin tetap diam. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa di samping Wang Zuo ada pemuda lain. Kulit pemuda itu agak gelap, tubuhnya sangat besar, dan matanya menunjukkan sedikit kecerdasan. Ada tonjolan di kemejanya, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Dia melihat ke arah Taizu dan membuat wajah, lalu berlari dan berkata, jadi kamu anak paman kedua. Namaku Wang Hao. Petik 2. Wang Lin terkekeh dan mengangguk. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin mengabaikannya, dia menjadi sangat kesal dan hendak memarahinya. Tepat pada saat ini, awan di langit tiba-tiba terbelah. Kemudian pedang cahaya tiba-tiba turun seperti kilat. Setelah cahaya menghilang, berdiri seorang pemuda berbaju putih yang matanya cerah dan tajam, memancarkan semangat elegan. Mata dinginnya menyapu ketiga pemuda itu, terutama pada pemuda dengan tonjolan di bajunya. Dia bertanya dengan dingin, apakah ini tiga yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Ini adalah yang abadi. Di bawah tatapannya, Wang Lin mulai merasa kedinginan. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya memucat saat menatap yang abadi. Pemuda berkulit gelap, setelah melihat abadi, meletakkan tangannya di dekat saku celananya, menunjukkan sikap hormat. Matanya menunjukkan ekspresi fanatik. Hanya Wang Zuo dengan santai melihat yang lain dan mendengus. Ayah Wang Zuo dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berkata, abadi, ketiganya adalah rekomendasi keluarga Wang. Pemuda itu mengangguk dan kemudian dengan tidak sabar berkata, siapa Wang Zuo? Wajah lelaki tua itu menunjukkan kilatan kebahagiaan, lalu dia dengan cepat menarik Wang Zuo. Abadi, ini anakku, Wang Zuo. Pemuda abadi menatap Wang Zuo dengan dalam. Kemudian wajahnya menjadi cerah dan dia mengangguk. Wang Zuo memang berbakat. Tidak heran paman bela diri menyukai dia. Petik 2. Wang Zhou dengan bangga memandang Wang Lin dan pemuda yang tampak cerdas dan dengan bangga berkata, ini wajar. Untuk menjadi abadi, seseorang harus memiliki semangat yang kuat. Petik 2. Pemuda itu mengerutkan kening, tapi dengan cepat menghilang. Dia samar-samar tersenyum ke arah Wang Zuo, melambaikan lengan bajunya, dan membawa ketiga pemuda itu ke pelangi dan menghilang. Paman keempat melihat ke langit dan bergumam, Taizu, kamu harus dipilih. Wang Lin merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan angin yang menerpa wajahnya membuatnya kesakitan. Pada pemeriksaan lebih dekat, dia menyadari bahwa dia berada di bawah lengan pemuda itu, dan mereka terbang dengan cepat melintasi langit. Desa berubah menjadi titik-titik hitam kecil saat mereka terbang dengan cepat. Setelah beberapa saat, angin menyebabkan matanya berkaca-kaca dan memerah.
Kecuali kalian bertiga ingin menjadi buta, tutup matamu, kata pemuda itu dengan dingin. Hati Wang Lin menegang, dan dia dengan cepat menutup matanya, takut untuk terus melihat. Setelah waktu yang singkat, Wang Lin bisa merasakan pemuda itu sesak napas dan kecepatannya mulai menurun. Kemudian, dalam sekejap, pemuda itu dengan cepat turun. Sesaat sebelum mendarat, pemuda itu mengendurkan lengannya dan ketiga pemuda itu jatuh ke tanah. Untungnya, kejatuhannya tidak terlalu keras, jadi ketiganya segera bangkit. Di depan Wang Lin ada pemandangan seperti surga, dengan pegunungan, bunga, dan sungai. Itu benar-benar pemandangan yang sangat indah. Di depan berdiri sebuah gunung yang menjulang tinggi, puncaknya tertutup awan yang menyembunyikan penampilan aslinya. Gema tangisan binatang buas bisa didengar. Ada jalan setapak yang berkelok-kelok menuruni gunung, seperti lukisan, membangkitkan perasaan akan dunia yang berbeda. Jauh di kejauhan, ada aula di puncak gunung. Meski tertutup awan, cahayanya yang terang benderang membuat orang ingin menyembahnya. Di sebelah aula, ada jembatan berwarna perak dengan bentuk bulan sabit menghubungkan puncak itu dengan puncak gunung lainnya. Dengan keindahan alam ini benar-benar layak menjadi lokasi sekte Heng Yue. Sekte Heng Yue adalah salah satu dari sedikit sekte budidaya di negara Zhao. 500 tahun yang lalu, itu adalah kekuatan utama sekte budidaya di negara Zhao dan memiliki beberapa monster tua jiwa baru lahir. Namun, dengan berlalunya waktu, itu telah menyusut ke ukurannya saat ini dan hanya bisa memiliki pijakan di dunia kultivasi. Namun, untuk manusia di dekat sekte Heng Yue, itu masih sosok yang sulit dipahami. Little Brother Zhang, apakah ini tiga kandidat yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan sikap abadi melayang turun dari puncak gunung. Pemuda itu menunjukkan wajah penuh rasa hormat dan berkata, kakak ketiga, ini adalah tiga pemuda yang direkomendasikan keluarga Wang. Tatapan pria parubaya menyapu mereka, dengan fokus pada Wang Zhou beberapa kali. Sambil tersenyum, dia berkata, saya tahu Anda akan mendapatkan terobosan. Aku akan menangani ujiannya, pergilah berkultivasi. Petik 2. Pemuda itu setuju, lalu tubuhnya bergerak menuju gunung, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dengan penuh kegembiraan. Tiba-tiba, dia melihat seseorang menarik-narik bajunya dan berbalik. Itu adalah Wang Hao. Dengan mata penuh kegembiraan, dia berkata, disinilah tempat tinggal yang abadi, sialan. Tidak peduli apa, saya, Wang Hao, harus dipilih. Setelah mengatakan itu, dia menyentuh benda menonjol yang tersembunyi di kemejanya. Bab 03 Tes. T. Wang Zhou tercengang oleh pemandangan di depannya. Butuh waktu lama baginya untuk pulih, dan jumlah kesombongan di hatinya menyusut. Pada saat ini, beberapa pedang berwarna pelangi terbang ke arah mereka. Untuk setiap pedang yang menghilang, ada murid Heng Yue Sekte, masing-masing diikuti oleh beberapa anak berusia 15 tahun. Ada remaja pria dan wanita. Saat mereka mendarat, mereka juga memiliki ekspresi yang mirip dengan kelompok Wang Lin saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Semua murid Heng Yue Sekte yang membawa para pemuda berkumpul di samping dan mulai berbicara tentang para pemuda. Setelah menunggu beberapa saat, semua pemuda lain yang direkomendasikan tiba di sekte. Seorang pria parubaya berpakaian hitam memindai daerah itu. Kemudian dia tanpa emosi berkata, di antara banyak dari kalian, hanya sedikit yang akan dipilih menjadi murid Heng Yue Sekte. Semua pemuda berteriak kaget. Hati Wang Lin bergidik. Dia menghitung total 48 orang mengikuti tes. Kultivasi, jalan untuk menjadi abadi, bergantung pada bakat alami Anda. Tes pertama adalah untuk melihat apakah semangat Anda cukup kuat atau tidak. Sekarang, siapapun yang saya tunjuk akan datang dan mengikuti ujian. Pria parubaya tanpa emosi menunjuk ke seorang pemuda. Pemuda itu berjalan dengan hati-hati, kakinya gemetar. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, tidak memenuhi syarat. Berdiri di kiri. Petik 2. Pemuda itu tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya. Wajahnya tampak suram dan matanya kosong, dia bergerak ke kiri dalam diam. Kemudian pemuda lain dipilih. Dia bergerak maju dengan ekspresi ketakutan. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. 10 orang berturut-turut semuanya gagal dalam ujian. Sampai sekarang masih belum ada seorang pun di sebelah kanan pria parubaya itu. Giliran Wang Zuo. Semua harga diri sebelumnya lenyap dari wajahnya. Tampak pucat, dia melangkah maju. Setelah pria parubaya itu meletakkan tangannya di atas kepala Wang Zuo, wajahnya tiba-tiba bersinar dan dia bertanya, siapa namamu?
Wang Zuo dengan cepat menjawab dengan hormat, abadi, nama saya Wang Zuo. Pria parubaya itu mengangguk. Dia kemudian tersenyum dan berkata, jadi kamu adalah guru bela diri yang disebutkan. Baik. Wang Zuo, berdiri di sebelah kanan. Petik 2. Wang Zuo merasa ditinggikan dan berjalan ke kanan di bawah kekaguman semua orang. Matanya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan saat dia melihat kerumunan. Dia merasa tak tersentuh. Bajingan, dia adalah salah satu anjing yang beruntung, gumam Wang Hao pada Wang Lin sambil mengerutkan bibir. Hati Wang Lin menjadi lebih tegang. Di depan matanya bangkit mata orang tuanya yang dipenuhi harapan. Dia mengencangkan tinjunya. Lumayan, kamu juga berdiri di sebelah kanan, kata pria parubaya, terkejut, kepada gadis muda di depannya. Setelah beberapa saat, hampir semua pemuda telah diuji dan hanya 2 yang berdiri di sebelah kanan pria parubaya. Wang Hao berikutnya. Wang Hao dengan cepat berlari ke pria parubaya itu. Bahkan sebelum dia bisa memulai tes, dia berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali. Dia berkata, abadi, semoga Anda menikmati umur panjang. Nama saya Wang Hao. Anda telah menguji begitu banyak orang, jadi Anda pasti lelah. Mengapa Anda tidak beristirahat sebentar? Saya tidak terburu-buru, tidak masalah. Petik 2. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Dia telah menguji begitu banyak orang yang wajahnya dipenuhi rasa takut, namun pemuda pintar ini, tanpa sedikit pun rasa takut, mencoba untuk memenangkan hatinya. Dia menekankan tangannya di kepala Wang Hao dan berkata, bakat kurang. Tidak. Saat Wang Hao mendengar bahwa jiwanya kurang, hatinya jatuh. Tanpa menunggu pria parubaya itu selesai, dia dengan cepat mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya ke hadapannya. Wang Hao dengan bijak berkata, abadi, ayah saya menemukan ini secara tidak sengaja di gunung tetapi tidak dapat membukanya. Saya secara khusus membawanya untuk diberikan kepada immortal. Petik 2. Pria parubaya itu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia hendak menolak Wang Hao, tetapi ketika dia memindai kotak itu, pupilnya tiba-tiba berkontraksi dan wajahnya tiba-tiba bersinar. Tidak buruk. Ini setidaknya jamur berumur 300 tahun. Melihat kotak giok, itu disegel oleh seorang pembudidaya. Pantas saja ayahmu tidak bisa membukanya. Dia berhenti, lalu berkata dengan suara yang agak tersendat-sendat, aku membutuhkan penolong untuk alkimi aku. Apakah Anda bersedia menjadi penolong saya? Petik 2. Wang Hao, terkejut, segera bangun. Perbedaan perlakuan itu seperti surga dan bumi, menyebabkan dia sangat bersemangat. Dia berseru, ya, abadi, saya bersedia. Pria parubaya itu berkata, sambil terkekeh, karena kamu akan menjadi penolongku, aku tidak akan menganiaya kamu. Anda dapat berkultivasi seperti murid lainnya. Berdiri di sebelah kanan. Petik 2. Wang Hao sangat bersemangat di dalam. Dia berlari ke sisi kanan dan menatap Wang Zuo dengan penuh kemenangan. Wajah semua pemuda yang gagal menjadi pucat. Semuanya merasa sangat tertekan. Beberapa bahkan mulai menangis. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia berteriak, singkirkan semua yang mulai menangis. Beberapa murid Hang Yue Sekte melangkah keluar. Mereka dengan cepat mengambil yang mulai menangis dan dengan santai menghilang dalam pedang cahaya. Pria parubaya itu menunjuk ke arah Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia dengan gugup berjalan menuju sisi pria parubaya, pikirannya benar-benar kosong. Berdoa dalam hati, dia tidak bisa tidak mengingat harapan di mata orang tuanya. Saya pasti akan dipilih. Wang Lin berpikir dengan tekad. Tangan pria parubaya itu menekan kepalanya. Dengan wajah datar, dia mengucapkan 2 kata yang paling ditakuti Wang Lin. Tidak memenuhi syarat. Wang Lin tidak ingat bagaimana dia berhasil sampai ke sisi kiri, dia hanya mendengar guntur musim semi menderu di telinganya dan gema dari 2 kata yang diucapkan pria parubaya itu. Setelah beberapa saat, semua orang diuji, dan hanya 3 orang yang berdiri di sebelah kanan. Di mata semua orang, ketiganya tidak dapat diatasi dan sangat tinggi. Wang Zuo memandang Wang Lin dengan wajah penuh penghinaan, mengekspresikan penghinaan sepenuhnya terhadapnya. Sementara jiwa yang kuat dibutuhkan untuk menjadi kultivator, ketekunan bahkan lebih penting. Bahkan siswa biasa seperti Anda, dapat menjadi murid sekte jika Anda memiliki ketekunan yang cukup. Tes kedua adalah ketekunan. Pria parubaya itu berhenti, lalu berkata dengan wajah datar, ikuti langkah ke atas. Jika Anda mencapai puncak, Anda memenuhi syarat. Jika Anda belum selesai dalam 3 hari, Anda gagal. Mereka yang gagal akan dikembalikan ke keluarganya. Jika Anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi atau menghadapi bahaya, berteriaklah dengan keras dan seseorang akan datang dan menyelamatkan Anda. Petik 2.
Pria parubaya itu tersenyum pada 3 orang di kanannya dan berkata, kalian berdua, ikuti saya untuk bertemu dengan Bapak Bangsa. Kami juga akan menemukan Anda para master. Wang Hao, kamu tidak perlu pergi, ikut denganku ke rumah alkimia agar terbiasa dengan tempat itu. Petik 2. Setelah pria parubaya selesai memberikan instruksi, dia mengambil 3 pemuda yang dipilih dan menghilang ke pegunungan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, mata penuh tekad. Dia menaiki tangga batu tanpa ragu-ragu dan memulai ujian ketekunan. Dikurangi 3 pemuda terpilih dan 6 pemuda menangis yang dibawa pergi, 39 tersisa. Di antara 39 pemuda ini, yang sangat tertekan, yang sangat teguh, dan mereka yang ketakutan semuanya berjalan menuju masa depan mereka sendiri. Bab 04 Tak berperasaan. Tangga batu yang tidak rata sangat berbahaya di kedua sisinya. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang terpeleset dan jatuh. Setelah kurang dari setengah hari, kaki Wang Lin terasa seperti terbuat dari timah. Dia berkeringat dan kehabisan nafas, bahkan sulit untuk bergerak. Mendongak dari bawah gunung, jalan setapaknya tidak tampak panjang, tetapi sekarang, jejak ini terasa seperti tidak ada akhirnya. Hati Wang Lin mencelos. Dia tidak bisa membantu tetapi menimbulkan pikiran putus asa. Di depannya ada selusin anak laki-laki yang kuat secara fisik, perlahan mendaki. Mereka semua juga kehabisan napas. Sampai saat ini, belum ada yang menyerah. Wang Lin mengertakkan gigi. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Harapan orang tuanya memenuhi pikirannya. Pada saat itu juga, kaki seorang anak laki-laki di belakangnya tergelincir. Anak laki-laki itu jatuh dari sisi gunung sambil berteriak. Saya menyerah. Tolong. Semua orang berhenti untuk melihat ke bawah pada saat yang sama dan melihat cahaya gelap berkedip. Seorang murid Hang Yue Sekte muncul entah dari mana dan menangkap bocah itu. Tubuh mereka terlihat dengan lembut jatuh ke kaki gunung. Wang Lin pucat dan diam. Dia dengan hati-hati terus mendaki ke atas. Waktu sepertinya berjalan lebih lambat. 2 hari kemudian, dia bisa melihat bayang-bayang belasan pemuda di depannya. Wang Lin tidak tahu berapa banyak dari rekan-rekan ini yang akan menyerah, dia hanya tahu bahwa dia tidak boleh menyerah. Kakinya berdarah dan bengkak. Dia merasakan kesemutan yang mengerikan setiap langkah yang diambilnya. Dia masih bertahan dan menggunakan tangannya untuk memanjat. Seorang pria parubaya dengan kulit yang sakit-sakitan melayang menuruni tangga dari puncak gunung. Anak-anak kecil, pertahankan hatimu kuat, karena jalan ini kejam. Tidak akan sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Dia menghela nafas panjang saat dia melayang melewati pemuda pendaki. Pria parubaya itu melewati Wang Lin. Ini adalah pemuda ke-6 yang dia lewati, dan dia yang paling menyedihkan dari kelompok itu. Dengan pakaian berlumuran darah, dia sepertinya berdarah di mana-mana. Lutut dan jari kakinya hancur. Wang Lin sedang memanjat menggunakan tangannya pada saat ini. Pria parubaya itu menghela nafas keras dan bertanya, anakku, siapa namamu? Visi Wing Lin kabur. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah mencapai puncak atau mati. Dia bahkan tidak mendengar pertanyaan pria parubaya itu. Di matanya, jejak kecil ini adalah satu-satunya hal yang penting. Pria parubaya itu menatap mata Wang Lin. Jauh di lubuk hatinya, dia agak tersentuh. Dia meletakkan tangannya di kepala Wang Lin. Anak laki-laki ini memiliki ketekunan yang luar biasa. Sayang sekali dia kurang bakat. Sungguh sia-sia, sungguh menyia-nyiakan. Dia menatap Wang Lin dalam-dalam, lalu terus menuruni tangga. Malam berikutnya, tangan Wang Lin berlumuran darah. Dia meninggalkan jejak darah saat dia menaiki tangga. Dia tidak tahu bagaimana dia terus melaju, tetapi ada sesuatu yang terus mendorong tubuhnya untuk terus maju. Dia merasa dia bisa mati kapan saja. Matahari terbit di hari ketiga. Di kejauhan, Wang Lin hampir bisa melihat ujung tangga batu. Sayangnya, dengan akhir yang terlihat, dia mendengar suara gemuruh yang mengguncang hatinya. Waktu telah habis. Hanya 3 yang lolos. Sisanya, gagal. Petik 2. Wang Lin tertawa kecil dan pahit. Dia melihat ke bawah saat tubuhnya miring ke bawah di tangga. Kesadarannya benar-benar memudar. Pria parubaya berpakaian hitam dari 3 hari yang lalu berdiri di atas gunung. Dia melihat Wang Lin dari jarak kurang dari 50 meter dengan tatapan kejam di matanya. Beberapa murid Hang Yue Sekte turun dari puncak gunung. Mereka masing-masing berhenti di samping salah satu pemuda dalam perjalanan turun dan memberi mereka obat-obatan. Seorang murid perempuan dari Sekte Hang Yue berkata dengan suara dingin, "Senior, dari 39 penguji, 25 menyerah. Hanya 3 yang lulus ujian, dan 11 tersisa. Dia juga pernah mengalami ujian brutal ini.
Dia mengandalkan seni bela diri yang telah dia latih sejak dia masih kecil. Dia hampir tidak memiliki ketekunan yang cukup. Bahkan sekarang, setelah 10 tahun berusaha, dia masih belum menjadi murid sejati. Pria parubaya berpakaian hitam memiliki pandangan sedingin es di matanya. Dia sedikit mengangguk sementara matanya melewati 11 remaja yang tidak sadar. Ambil 3 yang memenuhi syarat dan temukan pekerjaan untuk mereka lakukan di masa depan. Kirimkan 25 orang yang menyerahkan kembali kepada keluarga mereka. Adapun 11 orang terakhir, tunggu mereka bangun. Kirim mereka bersama ke rumah roh pedang untuk melihat apakah ada di antara mereka yang memiliki ikatan spiritual dengan roh pedang. Jika tidak, kirim mereka pulang. Setelah pria parubaya selesai di sini, dia pergi tanpa melihat lagi dan para pemuda di bawah. 3 hari kemudian, di rumah roh pedang, berdiri 11 remaja dengan wajah pucat. Luka di sekujur tubuh Wang Lin sudah sembuh, tapi luka di hatinya masih menganga. Rasa sakit karena kegagalannya terus menggerogoti pikiran dan tubuhnya. Ujian roh pedang ini dilakukan bukan oleh pria parubaya berbaju hitam, tapi oleh pria berkulit putih, seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia memiliki tatapan dingin dan kejam yang sama di matanya. Dia memandang para pemuda itu seolah-olah mereka adalah semut. Pria itu berkata, dengan ekspresi tidak sabar, ini adalah ujian terakhir. Jika Anda bisa masuk ke ruangan ini, Anda memenuhi syarat. Petik 2. Yang dilihat Wang Lin hanyalah sebuah bangunan yang sangat umum. Pintu depan gedung terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, dia bisa melihat pedang dengan panjang berbeda. Masing-masing pemuda, satu persatu, berjalan menuju rumah. Yang pertama mendekat berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Wajahnya memerah saat dia berjuang untuk mendekat, tetapi diusir oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak memenuhi syarat. Lanjut, kata pria berbaju putih. Wang Lin berada di urutan ke-7. 6 orang sebelum dia semuanya mengalami nasib yang sama, diusir oleh kekuatan tak terlihat ketika mereka berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Dia tersenyum pahit, dan dengan sedikit harapan terakhir di hatinya, melangkah maju. Saat dia mendekati tanda 5 meter, Wang Lin bisa terus melaju dengan mudah. Jantungnya berdegup kencang dengan antisipasi. Dia melangkah mendekat, 1 meter lebih. Dia belum merasakan ketidaknyamanan. Pria berpakaian putih itu mengucapkan, "Hei." Yang terkejut. Matanya cerah, dan wajahnya menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia dengan lembut berkata, "Jangan ragu untuk melanjutkan. Terus berjalan menuju rumah roh pedang. Jika Anda dikenali oleh roh pedang, Anda akan diterima sebagai murid sejati, bahkan jika Anda gagal dalam 2 ujian sebelumnya." Petik 2. 10 remaja lainnya yang berdiri di sana memiliki warna iri di wajah mereka. Mereka sangat cemburu pada Wang Lin. Wang Lin sangat tegang di dalam. Penampilan yang diberikan orang tuanya terlintas di benaknya lagi saat dia melangkah 1 meter lebih dekat ke pintu. Hanya tersisa 3 meter untuk mencapai pintu. Wang Lin mengambil langkah lain. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar mengalir ke arahnya. Wang Lin kehilangan kendali atas tubuhnya dan dikirim terbang lebih dari 10 meter. Semua pemuda lainnya memandang Wang Lin dengan ekspresi mengejek di mata mereka. Mereka mengira Wang Lin sama seperti mereka, tanpa peluang. Dengan tawa pahit, Wang Lin bisa merasakan luka menganga di hatinya semakin membesar. Mata berharap orang tuanya berangsur-angsur menghilang dari pikirannya. Pria dengan mata putih menjadi dingin lagi dan dia berkata, "Gagal." Lanjut. Bab 05 kembalinya. Pada akhirnya, tidak satupun dari 11 pemuda yang lulus ujian. Ada seorang gadis muda yang berhasil mencapai Wang Lin. Pada hari itu, semua pemuda yang gagal dalam ujian dikirim kembali ke dasar gunung. Para murid Hang Yue Sekte membawa mereka pulang satu per satu. Orang yang datang untuk membawa pulang Wang Lin adalah pemuda yang sama yang telah menjemputnya. Di belakangnya adalah Wang Zuo dan Wang Hao. Pemuda itu menggenggam tangannya dan berkata, "Saudara Wang Zuo, selamat telah menjadi murid Paman Guru. Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda." Petik 2. Wajah Wang Zuo menunjukkan ekspresi arogan. Dia dengan bangga berkata, "Itu wajar. Guru berkata bahwa setelah saya selesai mengurus urusan duniawi di rumah, dia akan mengajari saya teknik kultivator setelah saya kembali." Petik 2. Wang Hao mengangkat kepalanya dan menambahkan di samping, "Aku selalu meremehkan sikap sombongmu. Jadi bagaimana jika Anda memiliki seorang master? Saya akan bisa belajar bagaimana membuat pil abadi." Petik 2. Wang Zuo menatap tajam Wang Hao, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Wang Lin, yang diam-diam berdiri di sana. Dia tersenyum, dan berkata, "Taizu, bagaimana?
Saya katakan sebelumnya bahwa Anda tidak memiliki kemampuan, tetapi Anda dan ayah Anda tidak akan mempercayainya. Sekarang kita tahu hasilnya. Petik 2. Taizu mengangkat kepalanya, sedikit menatap Wang Zuo, dan berkata, Tuan, orang tua saya sedang menunggu saya di rumah. Tolong bawa saya kembali secepat mungkin. Petik 2. Wang Zuo melihat Wang Lin berani mengabaikannya dan mencibir. Anak udik kecil, lebih baik kamu menjadi seorang tukang kayu di desa kecil selama sisa hidupmu, seperti ayahmu. Pemuda abadi mengeluarkan senyum tipis saat dia melihat ketiga pemuda di depannya, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa ketiganya saat mereka menghilang dari Gunung Hang Yue Sekte. Membandingkan penerbangan ini dengan yang terakhir, suasana hati Wang Lin seperti langit dan bumi. Sebelumnya, dia penuh harapan, tetapi sekarang, dia penuh dengan keputusasaan. Beberapa saat kemudian, rumah Wang klan mulai terlihat. Wang Lin membuka matanya. Dia bisa melihat dari jauh rumah klan yang diterangi perayaan dengan suasana yang meriah. Ada jauh lebih banyak meja perjamuan daripada saat ayahnya mengatur pesta di desa. Mereka menutupi hampir seluruh halaman. Semua anggota keluarga Wang ada di sana. Bahkan mereka yang pergi membeli kayu telah kembali. Perayaan berjalan lancar, penuh dengan minuman dan obrolan. Pimpinan perjamuan adalah kakak laki-laki Wang Tiansui, dan saudara ketiga Wang Tiansui. Semua kerabat mengelilingi mereka bertiga untuk memberi mereka ucapan selamat. Adegan itu sangat meriah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri, tetapi mulut mereka penuh dengan sanjungan. Terutama terhadap ayah Wang Lin, yang tidak bisa tidak mengingat kesedihan dari masa lalunya. Paman keenam Wang Lin berseru, kakak kedua, kali ini putra Anda pasti akan dipilih. Setelah ini Anda tidak perlu lagi menjadi tukang kayu. Siapapun yang melihatmu tidak akan punya pilihan selain memanggilmu lebih tua. Petik 2. Paman kelima Wang Tiansui berkata, Lao Er, dulu aku sudah tahu hidupmu tidak akan normal. Anda mengabdikan hidup Anda untuk Taizu. Sekarang dia akan menjadi abadi, Anda sebagai ayahnya pasti luar biasa. Petik 2. Kakak kedua, kali ini anakmu Taizu dan putraku akan dipilih. Kami bersaudara belum pernah bertemu satu sama lain dalam 10 tahun. Kali ini, kita harus minum bersama, apapun yang terjadi. Kata ayah Wang Hao, sambil membawakan gelas-gelas anggur. Dia juga saudara ketiga Wang Tiansui. Ayah Taizu memandang semua kerabat yang dulu meremehkannya. Semua kesedihan dari masa lalunya terhapus. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan batu raksasa membebani hatinya. Taizu, kamu harus dipilih. Kakak ipar kedua, kali ini pernikahanmu dengan saudara laki-laki kedua membawakan keberuntungan untukmu. Memiliki Taizu sebagai anak Anda, siapa di daerah tetangga yang tidak akan mengenal Anda? Petik 2. Kakak ipar kedua, anakmu Taizu memiliki kemampuan lebih dari anakku. Sejak Taizu masih kecil, dia sangat pintar. Petik 2. Ibu Taizu, meski kami satu keluarga, ada banyak kerabat-kerabat yang sudah menikah saat ini. Putri saya belum menikah, dan seusia dengan Taizu. Taizu tampan dan aku menyukainya. Mengapa kita tidak mengikat ikatan antara keluarga kita? Seperti ayah Taizu, ibunya dikelilingi oleh sekelompok kerabat perempuan yang dengan antusias mengobrol di sampingnya. Ayah Wang Zhao terus menatap acuh tak acuh sepanjang waktu. Dia diam-diam menginginkan Immortal untuk datang dan menyampaikan berita bahwa Taizu belum dipilih, jadi dia bisa melihat reaksi saudara keduanya. Saat dia memikirkan hal ini, dia tertawa dan bersulang untuk kerabat di sebelahnya yang memuji anaknya. Adegan itu ramai dan penuh semangat. Pada saat itu, pedang cahaya muncul dan mendarat di halaman. 4 orang datang dengan itu. Daerah itu segera menjadi tenang. Tidak ada anggota keluarga Wang yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Murid Hang Yue Sekte menyapu seluruh area dan diam-diam menghela nafas. Dia ingat ketika dia terpilih sebagai murid Hang Yue Sekte. Kampung halamannya juga merayakan seperti ini. Dia tiba-tiba menatap Wang Lin dengan tatapan kasihan. Dia tahu bahwa hal yang akan dialami oleh pemuda ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh seorang remaja. Dia memiliki jalan yang kejam di depannya, murid itu menggelengkan kepalanya dan pergi dengan pedang cahaya. Praktisi abadi tidak dapat memiliki keinginan duniawi, urus apa yang Anda butuhkan, saya akan menjemput Anda dalam 3 hari. Suaranya menggema dari kejauhan. Ketika ayah Wang Zuo melihat cuti abadi, dia dengan cepat menghampiri putranya dan bertanya, apakah Immortal Hui Bing mengambilmu sebagai muridnya? Wang Zuo berkata, dengan wajah penuh kebanggaan dan kesombongan, tentu saja.
Guru telah mengatakan bahwa dalam 10 tahun saya akan bisa menjadi kepala murid sekte Heng Yue. Petik 2. Ayah Wang Zuo sangat senang. Dia menepuk pundak putranya dengan keras, dan tertawa. Bagus, Wang Zuo, kamu akan menjadi abadi di masa depan. Keluarga Wang kita akan memiliki kehidupan abadi. Petik 2. Wajah ayah Wang Hao juga memiliki ekspresi cemas saat menatap Wang Hao. Ketika dia hendak bertanya, Wang Hao menghela nafas dan berkata, "Ayah, kamu tidak perlu bertanya. Putramu sudah menjadi murid sekte Heng Yue." Petik 2. Ayah Wang Hao sangat gembira. Dia mengambil cangkirnya dan meminumnya dengan keras. Wang Zuo memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia berkata dengan nada menghina, "Paman ketiga, kamu melahirkan seorang putra yang baik." Dia telah kehilangan banyak wajah dari keluarga Wang. Di depan semua orang dia menyanjung yang abadi dan kemudian, hanya dengan mengandalkan suap dia bisa menjadi penolong. Petik 2. Wang Hao mengangkat alisnya dan berkata, "Aku senang, jadi kenapa? Di masa depan, mari kita lihat siapa yang memiliki teknik kultivator yang lebih kuat, lalu kita akan melihat siapa yang kehilangan wajah kekeluargaan." Petik 2. Ayah Taizu melihat ekspresi tertekan yang dikenakan putranya, menyebabkan tubuhnya bergidik. Dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. "Taizu, bagaimana denganmu?" Ibu Taizu bertanya, penuh harapan. Bab 06 Penghinaan. Taizu terdiam saat Wang Zuo, dengan nada mengejek, berkata, "Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa anak ini tidak memiliki bakat apapun. Yang dia lakukan hanyalah pergi dan kehilangan muka untuk keluarga kami. Saya lulus pada tes pertama, jadi saya tidak melihatnya sampai nanti. Beberapa hari kemudian, saya mendengar bahwa dia gagal dalam ketiga tes tersebut. Dia mungkin juga tidak pergi. Aku lebih suka jika putra paman keempat pergi." Petik 2. Paman keempat Taizu mengerutkan kening dan berkata, "Wang Zuo, bahkan jika kamu akan menjadi abadi, apa yang mungkin kamu ketahui tentang apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh putraku?" Keberanian. Petik 2. Ada kilatan dingin di mata Wang Zuo. Dia diam-diam tertawa, tapi tidak mengatakan apapun. Ayah Taizu tiba-tiba tampak seperti dia telah berusia lebih dari 10 tahun dan jatuh ke kursinya. Ibu Taizu juga kaget, dia tidak percaya apa yang terjadi. Dia bertanya, "Taizu, apakah ini benar?" Taizu menggigit bibirnya sampai mulai berdarah. Dia jatuh ke tanah dan melakukan koutou beberapa kali. Dia berbisik, "Ibu, ayah, Taizu tidak dipilih oleh yang abadi. Maaf, aku akan membalas kalian berdua di kehidupan selanjutnya." Petik 2. Ibu Taizu menyadari putranya putus asa. Dia dengan cepat berlari dan membantu Taizu berdiri. Dia berbisik, "Nak, jangan khawatir. Jadi bagaimana jika Anda tidak dipilih oleh yang abadi? Tahun depan ada ujian distrik. Nak, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Jangan lakukan hal bodoh juga. Ayah dan ibumu masih mengharapkanmu hadir di pemakaman kami." Petik 2. Ayah Taizu tersentak dari linglung. Dia menyadari kondisi mental seperti apa Taizu. Jantungnya bergetar, dan dia dengan cepat berlari ke arah putranya. Memegangnya, dia dengan gugup berkata, "Taizu, lebih baik kamu tidak melakukan hal bodoh. Dengarkan ayahmu. Ayo pulang dan belajar giat untuk ujian distrik tahun depan." Petik 2. Kerabat di sekitarnya dengan cepat pindah dari keluarga Taizu. Mereka semua berkumpul seolah-olah sedang menonton pertunjukan, bergosip dan berbagi komentar tentang acara yang berlangsung di hadapan mereka. Paman keenam Taizu menyindir, "Saya selalu tahu bahwa anak Taizu ini tidak memiliki bakat apapun. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Zuo?" Petik 2. Benar sekali. Karena ini pasti akan terjadi, mengapa bersikap seperti dia sudah diterima? Betapa memalukan. Lao kamu sudah setua ini. Bagaimana Anda masih bisa melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Tidak heran ayah tidak memberimu bagian dari warisan saat itu. Kata paman ketiga Taizu dengan sinis. Kalau Anda tanya saya, cerita bahwa anak ini selalu pintar sejak kecil itu dibuat-buat. Mungkin karena Lao tahu bahwa dia sendiri adalah orang yang gagal. Dia mencoba meningkatkan reputasi putranya dengan berbohong, dan sekarang dia terungkap. Kata paman kelima Taizu, yang wajahnya berubah jelek. Seorang kerabat perempuan mencemooh, dari 3 anak yang diuji, hanya dia yang gagal. Taizu adalah anak terburuk di keluarga Wang kami. Kakak ipar kedua, saya sebelumnya mengatakan Anda memiliki keberuntungan dengan saudara laki-laki kedua. Sekarang sepertinya keberuntunganmu akan terus menyusut selama sisa hidupmu. Petik 2. Bibi kelima Taizu juga mencibir, "Benar kan?
Ketika saya pergi menemui Taizu beberapa hari yang lalu, saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Hao dan Wang Zuo sama sekali. Petik 2. Kerabat perempuan lainnya tanpa ampun berkata, aku telah melihat bahwa anak itu Taizu tidak memiliki bakat apapun. Lihat saja ibu dan ayahnya. Bagaimana mereka bisa melahirkan orang baik? Di keluarga Wang kami, hanya anak laki-laki tertua dan anak laki-laki ketiga yang baik. Taizu, hanya dengan nama itu dia terdengar seperti orang idiot. Petik 2. Saya benar-benar buta saat itu, akan mendorong putri saya ke dalam lubang api. Untung kami mengetahui sebelumnya bahwa Taizu tidak dipilih oleh Yang Abadi. Putriku akan membenciku selamanya jika aku menikahinya. Ibu Taizu, mari kita lupakan semua ini. Karena Taizu Anda tidak akan menjadi abadi, siapa yang ingin putri mereka menikah dengannya? Bukankah itu seperti katak yang menginginkan daging angsa? Petik 2. Dalam beberapa saat semua kerabat berubah menjadi sombong. Mereka terus-menerus melancarkan rentetan penghinaan pada keluarga Taizu. Dibandingkan dengan adegan sebelumnya, itu seperti langit dan bumi. Bahkan ada kerabat yang pergi jauh untuk meminta hadiah yang mereka berikan kembali. Melihat wajah pucat orang tuanya, Taizu mengencangkan tinjunya. Mendengarkan semua penghinaan membuatnya berharap dia mati. Ayah Wang Zuo tertawa dalam hati, dan mencibir, Lao Er, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa untuk menjadi murid abadi, kamu membutuhkan takdir di pihakmu? Bagaimana mungkin ada kesempatan kecuali Anda memiliki bakat seperti anak saya? Namun Anda benar-benar yakin itu mungkin. Sekarang Anda membuat anak Anda berharap dia mati. Apakah ada kebutuhan untuk ini? Petik 2. Ayah Taizu tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Dia berteriak, Wang Tianshan, tutup mulutmu. Kembali pada hari itu, ayah diranjang kematiannya meninggalkan saya sebagian dari warisan. Anda bekerja dengan kerabat lain untuk mencurinya dari saya, dan sekarang Anda di sini menghina saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya, Wang Tianshui, akan diam-diam menanggung ini? Petik 2. Dan kalian semua juga. Sebelumnya Anda dengan senang hati memberi selamat kepada saya, dan sekarang Anda di sini menghina kami. Putra kami sudah dalam keadaan ini, namun Anda menambahkan penghinaan ke luka. Apakah kalian semua masih manusia? Petik 2. Wang Tianshan berhenti sejenak dan berkata, mengapa mengungkit masa lalu? Saya memperingatkan Anda dengan niat baik bahwa putra Anda tidak memiliki bakat apapun, tetapi di sini Anda marah kepada saya. Dengan ayah sepertimu, putranya tidak akan jauh lebih baik. Petik 2. Semua hinaan yang dilemparkan ke Wang Lin yang kecewa seperti duri yang menusuk hatinya. Dia dengan dingin menatap semua orang dan mengukir wajah mereka ke dalam hatinya. Aku akan melawanmu sampai mati. Ayah Taizu tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi dan mengambil kursi. Paman keempat Taizu bergegas dan menghentikannya, berbisik, saudaraku, jangan impulsif. Kakak laki-laki memiliki banyak pelayan. Dengarkan aku, jangan repot-repot dengannya. Petik 2. Paman keempat Taizu memelototi Wang Tianshan dan berkata, kakak tertua, apakah itu cara untuk berbicara? Saya tidak akan mendengarkan ini lagi. Jika kamu berani terus menghina adik kedua saya, jangan salahkan saya karena tidak peduli dengan ikatan keluarga. Meskipun keluarga Wang besar, saya memiliki banyak teman selama perjalanan saya. Jangan dorong saya untuk membakar semuanya. Petik 2. Wang Tianshan menggumamkan beberapa kata. Dia masih takut gangguan keempat yang terhubung dengan baik. Lao Si, apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Kami tidak salah dalam menunjukkan bahwa putra Lao Er tidak memiliki bakat apapun. Apa yang salah dengan kita, generasi yang lebih tua, memarahi yang lebih muda? Apa yang Anda katakan terlalu tidak masuk akal. Kata paman tertua ketiga keluarga dengan ketidakpuasan. Bab 07 meninggalkan rumah. Tepat sekali. Kakak keempat, kami berbicara untuk Anda karena Anda memberikan tempat Anda untuk masalah kedua. Apa yang dikatakan Wang Zuo benar, putramu lebih kuat dari Taizu. Dia mungkin benar-benar dipilih oleh Yang Abadi. Kakak kelima Taizu menambahkan di samping. Wang Zuo, dengan senyum bangga, menertawakan, keluarga mereka membawa semua ini ke atas diri mereka sendiri. Ayah saya dan saya memperingatkan mereka sebelumnya. Keluarga yang tidak berguna ini sama keras kepala seperti keledai. Sekarang mereka menabrak dinding. Petik 2. Wang Hao, dengan wajah pucat berkata, Taizu, dia. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, ayah Wang Hao menatapnya dengan tajam. Dia kehilangan kepercayaan diri dan diam setelah itu.
Paman keempat Taizu menghela nafas panjang dan berkata, siapapun yang mengungkit ini lagi berarti dia memiliki sesuatu terhadapku, biarkan ini dilakukan. Taizu yang tidak dipilih hanya dapat dikatakan bahwa dia tidak cukup beruntung dan tidak ada yang lain. Taizu tidak mengambil hati, Anda bisa datang ke paman keempat Anda untuk apapun. Saya tidak memiliki suara dalam sekte abadi, tetapi ketika datang ke sekte normal, paman Anda masih memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam Anda. Anda bisa pergi dengan anak saya, Huzi. Saya selalu berencana mengirimnya ke sebuah sekte untuk dilatih. Wang Zuo terkekeh saat mendengar itu. Dia dengan mencemooh berkata, Taizu, saya katakan pergi dengan paman keempat. Ketika Anda sampai di sana, Anda dapat memberitahu mereka bahwa Anda adalah sampah yang ditolak oleh makhluk abadi. Mereka mungkin benar-benar membawamu. Petik 2. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat sekeliling, memelototi semua kerabat di sekitarnya. Saat matanya akhirnya tertuju pada Wang Zuo, dia berkata, Wang Zuo, tandai kata-kataku. Aku, Wang Lin, pasti akan memasuki sekolah abadi. Aku juga tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu dan ayahmu menghina keluargaku. Petik 2. Wang Zuo tertawa ketika dia mendengar kata-kata Taizu tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, paman keempat berteriak pada Wang Zuo, dasar bocah nakal. Aku akan menyia-nyiakanmu sekarang. Mari kita lihat apakah yang abadi masih menginginkanmu. Petik 2. Ayah Wang Zuo tiba-tiba tampak pucat. Dia buru-buru melangkah di depan Wang Zuo. Kakak keempat, kamu tidak akan berani. Kerabat di sekitarnya semua menahan senyum dingin di wajah mereka saat mereka menyaksikan peristiwa yang terjadi di depan mereka. Paman keempat Taizu tertawa. Dia memiliki tatapan tajam di matanya. Dengan suara rendah dan dalam, dia berkata, benarkah saudara? Saya tidak berani. Petik 2. Ayah Taizu dengan cepat melangkah maju untuk menarik saudara keempatnya kembali. Kakak keempat, dengarkan kakak kedua Anda. Anda memiliki istri dan anak di rumah, bertingkah seperti ini tidak layak untuk Anda. Saya akan selamanya mengingat apa yang telah Anda lakukan untuk saya, bawa saja keluarga saya pulang. Petik 2. Paman keempat memelototi ayah Wang Zuo. Dia kemudian mengangguk pada saudara keduanya, dan melanjutkan untuk meninggalkan rumah bersama Taizu dan keluarganya. Bahkan dari jauh, Wang Lin bisa mendengar kerabat di halaman mengejek dia dan keluarganya. Keluarga itu duduk di gerbong paman keempat saat dia memberi mereka tumpangan pulang. Keheningan menyelimuti bagian dalam gerbong. Ayah Taizu diam-diam menghela nafas. Tidak benar untuk mengatakan bahwa dia tidak kecewa, tapi Taizu tetaplah putranya. Dia akhirnya memecah keheningan. Taizu, ini bukan apa-apa, oke. Ketika saya dipaksa keluar rumah sebelumnya, saya jauh lebih sedih daripada Anda, namun saya tetap bertahan. Dengarkan ayahmu. Pulang dan belajar. Berusahalah untuk meraih hasil yang baik dalam ujian distrik tahun depan. Jika Anda tidak ingin membaca, santai saja dengan paman keempat Anda. Petik 2. Ibu Taizu menatap putranya dengan penuh kasih dan menghiburnya. Taizu, jangan lakukan hal bodoh. Anda anak saya satu-satunya. Jika terjadi sesuatu pada Anda, saya tidak ingin hidup lagi. Kamu harus kuat. Saat dia berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Wang Lin menatap orang tuanya. Dia mengangguk dan berkata, Ayah, Ibu, yakinlah. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang konyol. Jangan khawatir, saya punya rencana. Petik 2. Ibu Taizu memeluknya. Sambil memeluknya, dia berkata, Taizu, sudah berakhir. Kami akan melupakan masalah ini. Petik 2. Dalam pelukan hangat ibunya, hati Taizu yang terluka perlahan sembuh. Dia merasa kelelahan setelah kejadian beberapa hari terakhir. Saat kereta memantul ke atas dan ke bawah, Taizu perlahan tertidur. Dia melihat mimpi. Dia bermimpi bahwa dia adalah seorang yang abadi, terbang di langit bersama orang tuanya. Ketika Taizu bangun, sudah larut malam. Dia menghela nafas ringan saat dia melihat sekeliling ke ruangan yang dikenalnya. Hatinya teguh. Sebelum meninggalkan rumah, dia memandang lama orang tuanya yang sedang tidur. Dia mengambil pena dan kertas, dan menulis surat. Setelah cukup makan makanan kering, dia melanjutkan perjalanannya. Saya tidak akan menyerah di jalan untuk menjadi abadi. Saya harus mencoba untuk bergabung dengan Sekte Hang Yue sekali lagi. Jika mereka masih tidak mau menerima saya, setidaknya saya harus menemukan lokasi Sekte abadi lainnya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad saat dia meninggalkan desa pegunungan, hanya membawa tas. Dengan sinar bulan membuka jalan dan bintang-bintang menandai arahnya, Wang Lin berjalan maju, hanya bayangan panjangnya untuk ditemani. 3 hari telah berlalu.
Wang Lin sedang berjalan di jalan pegunungan yang terpencil. Dia telah membuka matanya kembali ketika pemuda abadi itu memeluknya. Dia masih ingat arah umum. Menuju ke timur, Wang Lin mengabaikan rumput liar yang memotong kedua kakinya. Dia terus bergerak maju. Setelah seminggu, dia sudah memasuki bagian dalam pegunungan. Untungnya, tidak ada hewan pemakan manusia di sini. Wang Lin mengejar jalannya dengan hati-hati. Hari ini, ketika dia melihat ke atas, dia akhirnya bisa melihat puncak berkabut yang familiar di puncak bukit yang terisolasi. Taizu benar-benar kelelahan pada saat ini. Dia mengeluarkan beberapa makanan kering dan mengambil beberapa gigitan sambil menatap pintu masuk sekte Hang Yue. Rambut di belakang leher Wang Lin berdiri saat dia mendengar binatang buas bernapas di belakangnya. Dia melihat ke belakang dan semua warna langsung hilang dari wajahnya. Seekor harimau putih besar dengan mata merah darah membuat udara terasa padat. Tetesan air liur menetes dari sudut mulutnya, menghasilkan suara yang menetes saat menyentuh tanah. Harimau putih itu meraung saat menerkam. Wang Lin mengungkapkan senyum pahit, dan tanpa ragu melompat dari sisi tebing. Dia merasakan angin di wajahnya saat dia jatuh. Dia tidak bisa membantu tetapi mengingat tatapan di mata orang tuanya, serta semua kerabat yang mengejeknya. Ayah, ibu, anakmu tidak mendengarkanmu. Ini selamat tinggal. Petik 2. Dinding tebing ditutupi oleh banyak cabang. Tubuh Taizu terpotong oleh cabang saat dia jatuh dengan kecepatan sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, di tengah penurunan, Taizu merasakan kekuatan yang sangat besar menariknya. Wang Lin tidak memiliki kendali atas tubuhnya saat kekuatan menariknya. Sebelum dia menyadarinya, dia berada di dalam gua yang telah diukir di dinding tebing. Dia merasakan kekuatan besar terus-menerus menarik tubuhnya ke dinding, setelah sekian lama kekuatan itu akhirnya menghilang dan dia jatuh dari dinding. Dia butuh waktu lama untuk sadar kembali. Saat Taizu berjuang untuk bangkit kembali, dia melihat pakaiannya robek dan tubuhnya tergores oleh cabang. Nyeri datang dari lengan kanannya yang bengkak. Tetesan besar keringat mengucur, menempel di setiap bagian tubuhnya. Wang Lin menyentuh lengannya, tetapi dia tidak tahu apakah tulangnya patah. Cedera ini pasti didapat saat dia menabrak dinding. Bab 08 Manik Batu. Taizu pucat saat dia bangun dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia berada di gua alam kecil. Sinar matahari mengintip melalui pintu masuk gua, menampakkan lantai yang tertutup tulang burung dan hewan. Di dinding di belakangnya ada lubang hitam seukuran kepalan tangan. Dia tidak tahu seberapa dalam lubang kecil ini, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, satu misteri terpecahkan. Gaya tarik yang sebelumnya menghisapnya ke dalam gua berasal dari lubang ini. Hewan-hewan yang memiliki tulang berserakan itu tersedot seperti dia dulu. Pengisapan dari lubang harus dilakukan secara spontan. Saat dia muncul di depan gua ini selama kejatuhannya, lubang misterius menariknya masuk dan menyelamatkan hidupnya. Taizu, menahan penderitaan di lengan kanannya, hendak keluar dari gua ketika tulang-tulang di tanah tiba-tiba mulai bergerak menuju lubang. Dia dengan cepat berguling ke sudut gua tanpa jeda sesaat saat dia merasakan angin di belakangnya. Daya isap yang tak terbayangkan tiba-tiba datang dari lubang kecil itu. Semua tulang bergetar saat terbang menuju lubang. Beberapa tulang yang lebih besar tertancap di dinding, lubang kecil. Pada saat itu, seekor burung tersedot saat terbang melewati pintu masuk gua. Itu mendesis di udara sampai berceceran di dinding gua. Setelah sekitar 1 jam, Gaya berhenti menarik. Wang Lin menatap ngeri pada mayat burung yang baru saja meninggal. Dia tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali, hanya duduk diam, sambil menghitung waktu. Setengah jam kemudian, penyedotan dimulai lagi. Ini berulang beberapa kali. Wang Lin telah memahami waktu lubang penyedotan yang aneh. Itu akan mulai menghisap setiap 30 menit selama 60 menit. Memanfaatkan celah waktu antara penyedotan, Wang Lin dengan susah payah merangkak menuju pintu masuk gua. Saat dia melihat ke bawah, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum pahit. Di bawahnya ada hutan, dan tanah yang nyaris tak terlihat ditutupi bebatuan. Tebingnya sangat curam, tidak mungkin dia turun dengan lengannya yang patah. Jarak dari tanah diukur lebih dari beberapa puluh meter. Jika dia mencoba melompat, itu pasti akan menjadi akhir. Tas berisi makanan tertinggal di puncak gunung tanpa ada cara baginya untuk mengambilnya. Saat ini makanan adalah masalah terpenting yang harus dia selesaikan. Saat dia merenung, dia tiba-tiba teringat waktu hisap dan bergegas kembali ke sudut gua. Waktu di dunia luar sepertinya berlalu dengan cepat. Wang Lin bisa merasakan tubuhnya semakin lemah dan semakin lemah. Dia tidak punya perasaan di lengannya, itu benar-benar mati rasa.
Dia tersenyum pahit saat dia berkata pada dirinya sendiri, terjebak di sini berarti kematian yang lambat, tapi melompat ke bawah akan menjadi kematian instan. Dia melihat mayat berdarah dari burung yang tersedot tadi. Dengan sedikit ragu, dia berjalan mendekat, mengambilnya, dan dengan enggan menggigitnya. Rasanya sangat mengerikan. Dia menghembuskan napas saat daging mentah di mulutnya membanjiri indranya, tapi kemudian terus memakannya. Dia hampir tidak mengunyah dagingnya, memilih untuk menelannya hampir utuh. Taizu merasakan kehangatan memasuki perutnya saat perutnya bergolak. Dia memakan burung itu dengan cepat dalam gigitan besar, lalu dia berdiri dan menarik napas dalam-dalam agar dirinya tidak memuntahkan semuanya. Dia melemparkan sisa-sisa burung itu ke samping dan duduk di dinding gua. Pikirannya berkelana, sesaat memikirkan orang tuanya, sesaat memikirkan paman keempatnya, sesaat memikirkan wajah mengejek kerabatnya, dan satu saat ia bahkan memikirkan tentang mata dingin pria paruh baya berbaju hitam dari Hang Sekte Yue. Dalam keadaan kesurupan, Wang Lin melihat bangkai burung yang setengah dimakan. Tanpa mengedipkan mata, dia mengambil mayat untuk diperiksa lebih dekat. Dia melihat bahwa di dalam bangkai burung itu ada manik-manik merah seukuran bayi pertama. Dia sangat terkejut saat mengeluarkannya dari bangkai. Mengapa ada manik-manik di tubuh burung ini? Jantung Wang Lin berdebar-debar saat memikirkan sebuah buku yang pernah ditunjukkan oleh guru di desanya. Beberapa hewan hidup sampai jauh lebih tua, dan sesuatu yang disebut dantian akan terbentuk di dalam tubuh mereka. Jika seseorang memakan dantian, hidup mereka akan diperpanjang, dan kekuatan mereka akan meningkat. Bahkan anggota badan yang telah dipotong akan tumbuh kembali. Ketika dia melihat deskripsi itu, dia tidak mempercayainya, dan diam-diam mencemoohnya, tetapi sekarang dia tidak bisa tidak percaya pada mitos dan legenda sedikit lagi setelah bertemu dengan makhluk abadi. Jantung Wang Lin berdebar-debar cukup keras untuk terbang keluar dari dadanya. Jika manik ini benar-benar seperti dantian yang dijelaskan dalam buku, memakannya tidak hanya akan menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat, tetapi juga membuatnya mudah untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan lulus tes untuk bergabung dengan Hang Yue Sekte harus dimungkinkan, setidaknya dia akan bisa lulus tes ketekunan. Tapi manik itu sangat keras. Sepertinya tidak bisa dimakan. Dia menggunakan beberapa kain kompang camping di tubuhnya untuk membersihkannya, mengembalikan warna aslinya. Manik abu-abu, dengan 5 awan terukir di atasnya, terungkap. Itu terlihat sangat tua. Wang Lin sangat kecewa, tidak mau menyerah, dia menggigit manik-manik itu, lalu diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Taizu, kamu terlalu delusi. Bagaimana mungkin beberapa burung acak yang kebetulan terbang memiliki dantian? Petik 2. Wang Lin menghela nafas. Di luar sudah gelap. Dia merasa lelah dan tertidur dengan manik-manik di sampingnya dan tulang binatang menutupi lantai. Karena sekarang sedang turun, suhu turun sangat cepat, terutama di daerah pegunungan. Udara dingin memasuki tubuh Wang Lin. Dia meringkuk, dan malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, sinar matahari mengintip dari luar gua saat matahari terbit. Beberapa tetes embun berkilau keluar dari manik-manik di sisi Wang Lin. Saat embun berkumpul, itu menetes ke tulang-tulang di dekatnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin bangun. Bukan hanya lengannya yang masih membengkak, kondisinya sepertinya semakin parah. Wang Lin duduk di lantai, merasa sangat tertekan. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, apakah saya akan terjebak di sini seumur hidup saya? Dia perlahan menoleh dan memperhatikan embun yang menumpuk di tulang. Karena dia haus, dia dengan hati-hati mengambil beberapa tulang dan menjilat embun dari mereka. Manisnya embun cukup bagus. Dia tidak tahu apakah dia sedang membayangkannya, tetapi seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman setelah meminumnya. Terutama luka di lengannya. Ada perasaan nyaman dan gatal saat pembengkakan berkurang. Wang Lin menggosok matanya, dan melihat dari dekat lengannya. Pembengkakannya memang sudah turun. Dia dengan cepat melihat tulang di sekitarnya tetapi tidak dapat menemukan lagi dengan embun di atasnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba memperhatikan manik itu dan melihat tetesan embun di atasnya. Dia ingat bahwa semua tulang yang memiliki embun ada di sebelah manik-manik. Dia dengan lembut mengambil manik itu, dengan jantungnya berdebar-debar, dan menggulung manik di lengannya untuk menyebarkan embun secara merata. Gelombang perasaan sejuk dan menyegarkan datang dari lengannya. Wang Lin menatap lengannya tanpa mengedipkan mata. Setelah beberapa saat, matanya bersinar. Bengkak di lengan sudah turun. Dia mencoba melambaikan tangannya. Meskipun masih ada rasa sakit, itu bukan masalah besar. Manik batu ini pasti harta karun. Wang Lin sangat terkejut. Bab 09 menuruni tebing.
Selama beberapa hari berikutnya, Wang Lin mengandalkan burung yang tersedot ke dalam gua dan berceceran di dinding untuk makanan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan cermat mengamati manik-manik batu. Setiap kali embun muncul, dia akan mengoleskannya di lengannya. Dia melakukan ini sampai lengannya pulih sepenuhnya. Dia tahu embun ini sangat berharga, jadi dia mengumpulkan beberapa di tengkorak burung. Pada hari ini, dia memercikkan embun yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir ini pada selembar kain dan dengan hati-hati membengkokkan manik-manik di dalamnya. Setelah memastikan itu tidak akan jatuh, dia tiba di pintu masuk gua ketika kekuatan hisap berhenti. Dia menggunakan giginya untuk merobek pakaiannya dan mengikatnya menjadi satu, lalu mengikat satu ujung ke batu dan ujung lainnya di pinggang dan perlahan-lahan turun. Wang Lin telah turun sekitar 5 atau 6 meter ketika tangannya tergelincir. Tubuhnya jatuh dengan cepat, tapi untungnya pakaiannya keras dan memberinya waktu untuk berayun ke arah tebing dan meraih dahan sebelum kainnya robek. Keringat dingin membasahi dahi Wang Lin. Ketika dia melihat ke bawah, dia memperkirakan bahwa dia masih setinggi 20 meter. Dengan satu tangan, dia meraih sebuah dahan dan dengan tangan yang lain dia meraih kain dan mengikatkan kain itu ke dahan, baru kemudian dia merasa lega. Dia dengan hati-hati bergerak kembali ke tepi tebing dan kemudian mulai turun lagi. Ketika dia berada 10 meter dari tanah, kain itu telah meregang hingga batasnya, Wang Lin melompat tanpa berpikir dua kali. Pakaiannya tidak dapat menahan beban dan mulai terbelah, tetapi tetap membantu meringankan kejatuhan. Wang Lin merasakan angin membelai wajahnya saat turun, serta cabang-cabang yang patah di bawahnya, memperlambat kejatuhannya. Dia memposisikan tubuhnya tepat saat dia mendarat, jari kaki mengarah ke bawah, dan berguling menjadi bola saat dia menyentuh tanah. Tanah terasa seperti pisau batu yang menusuk tubuhnya, menciptakan berbagai luka dalam, terutama luka di kaki ini. Itu sangat dalam sehingga Anda bisa melihat tulang-tulangnya. Wang Lin, dengan penglihatan kabur, terengah-engah. Dia berjuang untuk memasukkan kain yang ada di lehernya yang berisi manik-manik ke dalam mulutnya dan menyedot beberapa embun yang ada di kain itu. Setelah beberapa saat, dia berjuang untuk duduk dan, dengan tangan gemetar, mengambil kain itu dan meremasnya di atas luka di kakinya saat beberapa tetes embun keluar. Perasaan sejuk terpancar dari tempat luka itu. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin jatuh ke tanah dan berdoa agar tidak ada binatang buas yang menyerangnya sebelum dia pulih. Saat itu, dia mendengar teriakan dari kejauhan. "Taizu, kamu di mana?" Wang Lin tercengang. Dia mendengarkan dengan saksama dan menyadari bahwa itu adalah suara ayahnya. Tanpa waktu untuk berpikir, dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk berteriak, "Ayah! Aku di sini!" Pelangi mendekat dari kejauhan, mengelilingi tebing dekat Wang Lin untuk beberapa saat lalu turun. Pedang cahaya turun dan menghilang, mengungkapkan murid Hang Yue Sekte dengan ayah Wang Lin di lengannya, mengerutkan kening pada Wang Lin. Ketika ayah Taizu melihat putranya, dia langsung menangis. Dia berlari ke arah Wang Lin dan memeluknya. Sambil menangis dia berkata, "Taizu, apa yang kamu pikirkan? Mengapa Anda harus begitu keras kepala? Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana orang tuamu akan hidup jika kamu mati?" Petik 2. Wang Lin tercengang. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa ayahnya salah paham, dan berpikir bahwa dia mencoba bunuh diri. Setelah melihat dirinya sendiri dan melihat betapa babak belur tubuhnya, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Murid Hang Yue Sekte, nama keluarga Zhang, menatap Wang Lin. Dia melihat ke tebing di atas dan melihat pakaian yang telah robek tadi. Dengan beberapa lompatan, dia memanjat hingga mencapai gua. Dia merasakan suatu kekuatan mencoba untuk menyedotnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia dengan cepat pulih dan melompat ke bawah seperti kekuatan itu bukan masalah besar. Dia berkata, dengan rendah, "Anakmu ingin bunuh diri tapi diselamatkan oleh kekuatan hisap alami dari gua. Sekarang Wang Lin telah ditemukan, mari kita kembali ke sekte dan minta tetua membuat keputusan." Petik 2. Murid Hang Yue Sekte menggulung lengan bajunya, meraih dua putra ayah, dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, mereka sampai di kaki gunung sekte Hang Yue, lalu menaiki tangga dan mendekati puncak. Kembali ke sini seperti ini menyebabkan perasaan Wang Lin campur aduk. Di puncaknya, ada banyak orang dengan ekspresi jelek. Murid Zhang dengan cepat mendekati salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu. Alis lelaki tua itu berkerut dan berkata dengan suara dingin. "Sejak orang itu ditemukan, kirim dia ke ruang tamu untuk menyatukannya kembali dengan ibunya." Di dalam kamar, ketika ibu Wang Lin melihat putranya, dia langsung menangis dan berlari untuk memeluknya.
Setelah mendengar dari orang tuanya, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia lari dari rumah, orang tuanya kembali ke keluarga Wang untuk mencari paman keempatnya. Mereka bertiga mengkhawatirkan keselamatannya, jadi mereka pergi mencari ayah Wang Zuo. Dengan tekanan paman keempatnya, ayah Wang Zuo dengan enggan meminta anggota keluarga untuk membantu meminta bantuan dari Sekte Heng Yue. Ini adalah pertama kalinya Heng Yue Sekte menemukan sesuatu seperti ini memilih untuk mengabaikannya pada awalnya. Namun, alasan mengapa Wang Lin kabur dari rumah adalah karena tidak diterima di Sekte Heng Yue. Meskipun Sekte Heng Yue tidak peduli tentang kehidupan dan kematian manusia, jika dia benar-benar mati dan berita tentang itu menyebar ke desa-desa terdekat, orang tua tidak akan ingin anak-anak mereka mencoba memasuki sekte tersebut. Khawatir tentang masa depan, mereka mengutus beberapa murid untuk mencari di daerah tersebut. Ayah Wang Lin masih khawatir jadi dia mengikuti mereka. Dan itulah yang menyebabkan keributan di hadapannya. Setelah beberapa saat, seseorang mengirimkan obat. Ibu Taizu dengan tergesa-gesa berterima kasih kepada orang yang mengirimkannya, dan dengan hati-hati memberikannya kepada putranya. Ini memang obat yang diproduksi oleh Sekte Abadi. Efeknya sangat bagus. Setelah meminumnya, Wang Lin merasa bahwa dia telah pulih cukup banyak, dan lukanya mulai berkurang. Orang tua Wang Lin tak henti-hentinya memberikan kata-kata penghiburan padanya. Dia ingin menjelaskan semuanya kepada mereka, tetapi dia tidak yakin apakah mereka akan mempercayainya. Pada saat itu, di aula Heng Yue Sekte, beberapa tetua sedang duduk mendengarkan murid Zhang menjelaskan bagaimana dia menemukan Wang Lin. Di ujung meja panjang itu, seorang pria berwajah merah berkata dengan tidak puas, "Apa hubungan hidup dan mati seorang yang fana dengan yang abadi seperti saya? Lihatlah sekolah abadi lainnya, yang mana di antara mereka seperti kita yang mengirim orang untuk mencari seorang anak yang mencoba bunuh diri karena dia tidak terpilih. Ini memalukan." Petik 2. Di sebelahnya, seorang pria parubaya dengan wajah dingin berkata, "Apa yang dikatakan tetua Ma benar. Di semua sekte di negara bagian Zhao, hanya sekte Heng Yue kami yang seperti ini. Tetapi jika anak itu benar-benar mati di pegunungan kita, orang tua akan takut anak-anak mereka semua akan mencoba bunuh diri jika ditolak. Lalu, siapa yang berani mengirimkan anak-anak mereka kepada kami?" Petik 2. Seorang lelaki tua berjubah menyesap teh dan berkata perlahan, "Pada kenyataannya, bukankah karena sekte Heng Yue kita telah menolak sehingga kita harus memilih murid yang cocok untuk kultivasi dari manusia? Jika itu 500 tahun yang lalu, siapa yang peduli apa yang manusia pikirkan?" Petik 2. Akhirnya, seorang tua yang penuh keriput menghela nafas dan berkata, "Jika pemuda ini pernah mencoba bunuh diri, dia bisa mencoba bunuh diri lagi. Untuk mencegah masalah ini berlanjut, mari kita buat pengecualian dan terima dia sebagai murid." Setelah dia selesai berbicara, dia melirik pria parubaya itu. Bab 10. Orang tua berwajah merah itu mengerutkan kening dengan ketidakpuasan dan berkata, "Elderly, apakah Heng Yue Sekte kita benar-benar akan tenggelam begitu rendah? Untuk membuat pengecualian bagi kehidupan dan kematian makhluk hidup." Elderly membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, "Elder Ma, Bapak bangsa menyuruh saya untuk menangani masalah ini. Jika tidak ditangani dengan benar, dan sampah ini mencoba bunuh diri untuk kedua kalinya dan orang tuanya menyebar bahwa kita memaksa anak mereka untuk bunuh diri, bukankah itu lebih memalukan? Jika Anda bersedia bertanggung jawab atas masalah ini, maka saya akan membiarkan Anda menanganinya." Petik 2. Pria parubaya itu dengan cepat mencoba untuk berdamai dan berkata, "Tidak perlu berdebat. Mengapa kita tidak membiarkan dia menjadi murid dulu, kemudian setelah 8 atau 10 tahun, ketika dia gagal untuk terus berkultivasi, kita dapat mengirimnya kembali dan tidak akan ada masalah." Petik 2. Orang tua berjubah menjawab, "Jika pemuda lain mengikuti, apa yang akan kami lakukan?" Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, "Ini adalah tugas yang mudah. Setelah ini, kami telah mempelajari pelajaran kami. Ketika kita mengecewakan orang di masa depan, kita harus menanamkan gagasan untuk tidak bunuh diri dan itu akan menyelesaikan masalah ini. Adapun Wang Lin ini, karena masalahnya sudah sebesar ini, mari kita anggap saja dia sebagai murid. Satu murid tambahan tidak masalah." Petik 2. Selain tetua Li, dua tetua lainnya memandang dengan serius ke pria parubaya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria parubaya itu tersenyum dan berpikir, "Oh Wang Lin. Saya telah membantu semua yang saya bisa. Saya telah membayar Anda untuk potongan logam yang diberikan paman keempat Anda kepada saya. Saya sangat penasaran bagaimana manusia bisa mendapatkan jenis materialnya." Petik 2.
Apa yang pria parubaya tidak tahu adalah bahwa paman keempat Wang Lin telah membelinya dari seorang pandai besi. Dia telah melihat banyak hal, dan begitu dia melihatnya, dia tahu itu tidak normal. Kali ini, untuk membiarkan Tai Zu bergabung dengan Heng Yue Sekte, dia membawanya keluar. Adapun untuk apa logam itu digunakan, dia tidak tahu. Sepotong logam mengubah nasib Wang Lin. Ketika berita itu sampai ke Wang Lin, dia tidak bisa mempercayainya. Dia entah bagaimana diterima sebagai murid tanpa alasan yang jelas. 2 hari kemudian, dia melihat orang tuanya pergi dari sekte Heng Yue. Setelah melihat kegembiraan di wajah orang tuanya, dia memutuskan untuk serius berkultivasi di sini. Namun, cara berpikirnya berubah setelah orang tuanya pergi. Dia diam-diam dipanggil ke tempat di mana para murid mendapatkan pekerjaan mereka ditugaskan dan melihat seorang pemuda yang tampak licik. Wajah pemuda itu penuh penghinaan. Dia menatapnya dan tertawa. Jadi, Anda adalah Wang Lin, anak yang menjadi murid dengan bunuh diri. Wang Lin diam-diam melihat pemuda yang menantangnya. Pemuda itu mencibir, "Nak, mulai besok pagi kamu datang kepadaku untuk bekerja. Tugas Anda adalah mengambil air, tidak kurang dari 10 tong sehari. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka tidak ada makanan untuk Anda, dan jika Anda melanjutkan selama 7 hari maka saya akan memberitahu para tetua untuk mengusir Anda dari sekte. Ini pakaianmu. Ingat, murid kehormatan hanya bisa memakai abu-abu. Setelah Anda menjadi murid sejati, Anda akan diberi warna lain." Setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan pakaian itu ke Wang Lin dan menutup matanya. Wang Lin mengambil pakaiannya dan bertanya, "Di mana saya tinggal?" Pemuda itu bahkan tidak membuka matanya dan dengan santai berkata, "Pergi ke utara sampai kamu melihat deretan rumah. Berikan lencana Anda kepada murid di sana dan mereka akan memberi Anda kamar." Petik 2. Wang Lin pergi dan menuju utara ke rumah. Pemuda itu membuka matanya dan berkata, dengan jijik, bergantung pada bunuh diri untuk bergabung, dia benar-benar sia-sia. Saat berjalan di sekte Heng Yue, Wang Lin melihat banyak murid mengenakan seragam abu-abu terburu-buru dengan wajah pucat dan dingin. Beberapa memiliki alat di tangan mereka dan mereka semua terburu-buru. Setelah berjalan lurus beberapa saat, dia melihat deretan rumah. Ada lebih banyak murid berbaju abu-abu di sini, tetapi mereka hampir tidak berbicara satu sama lain. Setelah dia memberikan lencananya kepada murid berpakaian kuning yang bertanggung jawab, pemuda itu dengan tidak sabar menunjuk ke sebuah ruangan. Wang Lin sudah terbiasa dengan ekspresi dingin dari semua orang di sini. Dia masuk ke kamarnya dan membuka pintu. Itu adalah ruangan besar dengan 2 tempat tidur kayu, sebuah meja, dan 2 kursi. Mereka semua sangat bersih dan baru seperti furnitur di rumahnya. Dia memilih tempat tidur yang tampak kosong. Dia meletakkan kopernya dan berbaring di tempat tidurnya. Meskipun dia telah masuk ke sekte Heng Yue, itu bukan yang dia harapkan. Dia berpikir bahwa dia akan mempelajari teknik abadi, tetapi sepertinya tugasnya adalah mengambil air. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan menyentuh manik-manik batu di depan dadanya. Ini adalah harta karun yang dia peroleh. Wang Lin telah membaca banyak buku dan dia tahu bahayanya mengungkapnya, karena banyak orang akan mengincar harta karun ini. Beberapa saat kemudian, malam tiba dan seorang pemuda sangat lelah berbaju abu-abu membuka pintu dan masuk. Dia tercengang saat melihat Wang Lin, lalu pingsan di tempat tidurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tidak peduli. Dia tahu bahwa dia harus bangun pagi. Dia menyentuh perutnya, lalu mengeluarkan beberapa ubi. Orang tuanya membawakannya untuk dia makan ketika mereka pergi mencarinya, dan karena dia diterima, orang tuanya memberikan semua sisa makanan kepadanya. Ubi jalar sangat manis. Saat Wang Lin sedang makan, pemuda itu bangun dan mengamati ubi jalar. Saat mulutnya berair, dia berkata dengan suara rendah, "Bolehkah saya minta sepotong?" Wang Lin mengambil beberapa potong dan berkata, "Saya punya banyak di sini. Jika Anda mau, makan lagi." Petik 2. Pemuda itu dengan cepat mengambil makanan itu dan mengambilnya dari syal, lalu pergi ke meja dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Dia berseru, "Sial. Saya belum makan apa-apa dalam 2 hari. Jadi siapa namamu?" Wang Lin menyebut namanya. Pemuda itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jadi kamu adalah Wang Lin, sampah yang memasuki sekte Heng Yue dengan mencoba bunuh diri." Dia tiba-tiba menyadari apa yang telah dia lakukan dan berkata, "Saudaraku, namaku Zhang Hu. Sejujurnya, tidak ada seorang pun di sekte yang tidak tahu tentang Anda, jadi tolong jangan salahkan saya atas apa yang saya katakan sebelumnya. Nyatanya, saya mengagumi Anda karena bisa masuk sekte dengan cara ini." Petik 2. Wang Lin tertawa getir.
Dia tidak mencoba menjelaskan dan memberikan beberapa potong ubi. Zhang Hu dengan cepat menerimanya dan mengambil beberapa gigitan, lalu berkata, Wang Lin, lebih baik kamu tinggalkan sebagian untuk dirimu sendiri. Anda baru di sini. Entah kejahatan apa yang akan coba dilakukan musang kuning itu. Sial, dia bahkan tidak memperlakukan kita seperti manusia.